kita menemukan fragmen arca. Namun ukurannya sangat kecil. Nah, lalu yang menarik lainnya adalah temuan di bagian tengah-tengah candi, yaitu di bagian sumuran yang terdapat batu lonjong, yang di bagian tengah batu itu terdapat lubang kurang lebih 22 kali 22 cm, yang dugaan kita adalah merupakan batu untuk menempatkan peripih. Oke, ekskavasi tahap kedua di situs Blau, Candi Blau di Sukosari, Kabupaten Jombang. Sampai di hari ke-12 dari tahap kedua ini, kita sasarannya adalah di sisi barat dan utara, dan sampai hari ini kita sudah dapat membuka secara keseluruhan pola struktur yang ada di situs Blau, yaitu pola struktur yang ada di sisi barat dan pola struktur yang ada di sisi utara. Dan ternyata dugaan awal kita, yaitu keempat sisi ini adalah memiliki pola yang sama, sudah terjawab, yaitu keempat sisi dari struktur candi di situs Mbah Belau ini masing-masing memiliki pola struktur keluar yang membentuk seperti huruf T. Nah, dengan struktur secara umum, yaitu struktur kotak berukuran 9,9 meter kali 9,9 meter, dan setiap sisinya memiliki pola struktur keluaran ini. Nah, yang menarik adalah kita memang tidak menemukan sisi anak tangga yang semula kita cari untuk menentukan atau mengidentifikasi arah hadap dari candi ini. Namun sampai hari terakhir di tahap kedua ini, yaitu di hari ke-12, kita belum menemukan identifikasi terkait tangga masuk ataupun tangga naik menuju ke Garbageraha atau ke ruang utama. Nah, lalu sampai dengan tahap kedua di hari ke-12 juga, setidaknya kita sudah menemukan beberapa artefaktual. Yang pertama yaitu batu andesit berbentuk kotak yang berukuran 81 kali 81 setebal 44 cm, itu yang berada kurang lebih 4 meter di sisi timur candi. Itu merupakan batu umpa yang pada awalnya kita duga itu merupakan batu yoni, yaitu dengan tanda-tanda terdapat lubang di bagian tengah. Namun setelah kita ekskavasi, ternyata merupakan batu umpa, tapi jumlahnya hanya satu yang dapat berhasil kita temukan. Dan sampai pada pertengahan dari tahap kedua, kita lakukan pemindahan dengan alasan keamanan terhadap batu ini, yaitu kita pindahkan ke Galeri Cagar Budaya Pusindok yang berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Lalu di tahap kedua juga, yaitu kurang lebih di hari ke-10, kita menemukan fragmen arca. Namun ukurannya sangat kecil, yaitu kurang lebih berukuran 23 kali 12,5 cm, yaitu bagian tengah dari arca. Yang kita temukan adalah potongan, yaitu kedua lengan dan
bagian atas dari dada dan polos, atau memang kemungkinan ada pola hiasan atau ornamen hias tapi sudah aus. Jadi kalau dilihat memang arcanya sangat kecil dan juga tidak memiliki ornamen hias. Dan pada hari ke-12 ini juga kita lakukan perekaman data secara detail dan kita pindahkan ke Galeri Cagar Budaya Pusindo yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, ini dengan alasan untuk keamanan. Sementara data-datanya sudah kita rekam, deskripsi maupun kita sketsa. Nah, lalu yang menarik lainnya adalah temuan di bagian tengah-tengah candi, yaitu di bagian sumuran yang terdapat batu lonjong, yang di bagian tengah batu itu terdapat lubang kurang lebih 22 kali 22 cm, yang dugaan kita adalah merupakan batu untuk menempatkan peripih atau bekal magis dari candi yang saat ini masih berada di bagian tengah dari sumuran. Nah, dari hasil asumsi kita terkait dengan batu yang berada di bagian tengah dari candi itulah kita dapat menarik sebuah asumsi kemungkinan besar bahwa Candi Babelau ini dipersiapkan merupakan candi bangunan suci untuk pemujaan, yaitu dengan adanya penanda batu untuk menempatkan peripik atau penarik daya magis pada sebuah bangunan suci. Pak, untuk candi ini sendiri, eranya masuk era apa, Pak? Dari temuan yang berhasil kita dapatkan pada saat ekskavasi memang belum bisa mengerucut pada periodisasi. Jadi hanya berdasarkan dimensi bata yang dugaan kuat kita merupakan sebelum era Majapahit. Nah, tapi kapan waktunya itu kita belum bisa pastikan. Apakah dia memiliki konteks periode yang sama dengan Pandegong yang sudah berhasil diinterpretasi merupakan era Sindo begitu. Tapi kita belum dapat juga memastikan karena data dukung terkait periodisasi ini belum terlalu kuat kita dapatkan. Karena hanya berdasarkan dari dimensi bata penyusun candi ini. Pak, untuk yang temuan arca sendiri tadi, arcanya dugaan arca apa itu, Pak? Kalau untuk dugaan kita belum bisa menarik kesimpulan itu arca Hindu, arca Buddha, atau arca dewa, atau arca perwujudan yang lain. Karena memang yang kita temukan sangat kecil. Maksudnya untuk bidang ikonografinya itu memang sangat minim. Kalau ada pola hias tertentu yang bisa kita dapati, mungkin kita bisa menjawab ini arca tokoh siapa begitu. Nah, yang kita temukan ini memang baru polos, tanpa kepala dan badan juga hanya bagian atas dada.